بالسليم المكرم والمحترم رئيس المعلمين Pondok Pesantren Bina Ulama, Al-Mukarram wal Muhtaram Direktur Pondok Pesantren Bina Ulama, Al-Mukarram wal Muhtaram Kepala Pengasuhan Putra Pondok Pesantren Bina Ulama, Al-Mukarram wal Muhtaram Kepala Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Bina Ulama, Al-Mukarram wal Muhtaram Kepala Madrasah Salafiyah Pondok Pesantren Bina Ulama, sekaligus para muallim pengasuh Pondok Pesantren Bina Ulama yang menyempatkan berhadir di acara yang kita cintai ini. Tata tertib acara pengukuhan mudabbir asrama Pogir Pondok Pesantren Bina Ulama Kisaran periode 2020-2021. Protokol saya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin. Oleh sebab karena itu, besar harapan saya kepada seluruh mudabbir, kepada seluruh teman-teman saya, pimpinlah yang kamu pimpin, uruslah yang kamu pimpin dengan sebaik-baiknya. Karena saya mengerti bahwasanya yang kita pimpin ini, kita bertanggungjawabnya bukan di dunia sahaja, akan tetapi sampai di akhirat. Ingat, kita berbuat baik, insya Allah kita akan dibalas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah kebaikan itu dibalas kecuali dengan kebaikan? Oleh karena itu, jadikanlah lelah kita hari ini, jadikanlah pikiran kita hari ini menjadi bekal kita di dunia dan akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Harapan yang sama juga kepada seluruh muallim, kepada seluruh abuya, asatiz dan murabbi di pondok pesantren ini. Besar harapannya, kami para mudabbir mengharapkan nasihat, mengharapkan tegur sapa, mengharapkan marah dan sapanya seluruh buya. Karena kami banyak orang yang bisa menjadi pemberi nasihat yang baik, tapi tidak bisa menjadi orang yang menerima nasihat yang baik. Jadi itu kepada kami yang mudabbir yang akan dibutuhkan ini, benahi kita. Ketika kita akan mengarahkan adik-adik kita, maka kita harus benar-benar menjadi seorang pengarah yang memang mampu mengarahkan diri kita terlebih dahulu. Bagaimana kamu nanti bisa membangunkan adikmu cepat bangun subuh kalau kamu saja sering terlambat? Bagaimana kamu nanti bisa mengatur adik-adikmu supaya rapi pakaiannya kalau kamu saja tidak rapi pakaiannya?
Bagaimana kamu nanti bisa mengatur adik-adikmu supaya tidak bertengkar, tidak berkelahi dan sebagainya kalau kamu sendiri tidak ada? Jadi makanya kita mulai dari diri kita. Mualim tahu bahwa usia anak-anak kami ini usia yang ingin bebas, usia yang ingin menunjukkan jati dirinya dan sebagainya. Tapi ingat, pada saat kita menjadi mudabbir, banyak batasan-batasan yang harus kita jalankan. Jadi keadaan itu yang mengikat kita. Kemudian anak-anak kami yang mudabbir yang akan dibukukan, sebagai mudabbir itu tugas, tapi ada kewajiban. Apa itu belajar? Jangan karena alasan sebagai mudabbir menyebabkan tidak menyempatkan diri untuk belajar. Jadi mudabbir itu tugasmu, belajar itu kewajiban. Jadi anak-anak kami ingat, tadi sudah disampaikan ketua mudabbir bagaimana tanggung jawab sebagai seorang pemimpin itu. Tidak hanya di dunia, tetapi juga nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah kamu tidak akan mengabaikan kewajiban kamu sebagai seorang pelajar yang harus belajar menimba ilmu, dan juga tugas yang diamanahkan harus dijalankan dengan baik. Kemudian yang kedua, kepada anak-anak semua, ingat, diangkat sebagai mudabbir ini proses pembelajaran kepemimpinan, pelatihan dan manajemen leadership, kepemimpinan. Dari sinilah kamu belajar. Dari sinilah nanti kamu mengawali bagaimana seorang pemimpin itu. Karena setelah tamat dari pesantren Bina Ulama ini, kamu akan menjadi tokoh di tengah-tengah masyarakat. Ketika di sini kamu tidak melakukan yang terbaik, maka setelah tamat kamu nanti tidak akan bisa melakukan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Tapi bila mana dengan kepemimpinanmu sebagai mudabbir ini bisa berjalan dengan baik, insyaallah nanti setelah tamat kamu dari pondok pesantren Bina Ulama ini, kamu akan menjadi pemimpin yang baik di tengah-tengah masyarakat. Amin. Karena mualim yakin di antara kamu nanti ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi dokter, ada yang jadi anggota DPR, ada yang akan jadi PNS, camat, lurah, bupati dan sebagainya. Dan di antara kamu juga nanti ada yang akan jadi pengusaha, ada yang akan menjadi petani sukses, ada akan menjadi angkatan laut. Ya, setidak-tidaknya menjaringkan angkatan laut. Tapi punya jaring yang banyak, kapal bekasnya apa, begitu ya kan? Tidak ada masalah.
al-ghalayain dalam kitab Jailun Nasyirin, antum subbanul yawm rujalul ghad. Kamu adalah hari ini generasi penerus, tapi kamu akan memimpin masa depan. Ini Ustaz Nazrul Aswad ini juga berdakwah dulu. Nah, tapi sekarang sudah menjadi kepala madrasah. Dari Sanawiyah sekarang menjadi aliyah. Dan tidak mustahil bisa menjadi bupati. Amin. Bahkan juga bisa menjadi presiden. Kenapa bukan mustahil? Mustur itu kan dia bisa menjadi presiden, padahal seorang santri dulunya dari pesantren juga, dan bukanlah karena poster tubuhnya apa sebenarnya. Makanya kepada Al-Quran mengatakan aqbil nafsi ustaqbil mutailuha fa anta birruhi la bilisri lisan. Tampillah ke depan, galilah potensi-potensi yang ada dirimu. Karena seorang itu terkenal bukan karena penampilannya, bukan karena poster tubuhnya, tapi dengan jiwa dan semangatnya. Itu Napoleon Bonaparte yang kamu tahu dari sejarah itu kalau diperhatikan orangnya pendek. Bukan musuhnya dibandingkan orang Eropa yang besar tegap tinggi, dia orang pendek. Tapi pemimpin Prancis, orang Prancis. Jadi nak kami sekalian, jangan kamu merasa kalau sudah dirinya tidak menampilkan yang bagus dalam posisi tubuhnya, jangan merasa lengah, jangan merasa lemah. Kamu jangan merasa dihinakan, karena la tahtakhir man dunaka falikul syai'in maziyah. Jangan kamu menganggap enteng dan hina kepada seorang itu, karena seorang itu ada punya kelebihan. Jadi oleh sebab itu gailah potensi pada dirimu. InsyaAllah bila niatnya jelas, ya pertama dia nawainya itu penting, nawai. Niat itu harus betul-betul tidak ada kemanillahi ta'ala. InsyaAllah kemanillahi ta'ala pasti akan sukses. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Ustaz Aswad tadi, jadilah menjadi teladan. Teladan. Jadi kau menjadi tuntunan, bukan tontonan. Artinya jadi tuntunan ikutan. Karena Imam Syafi'i mengatakan ibda' binafsik padahal ada lihat. Mulai dirimu baru orang lain perintah. Atau sibut dawa wa anta sahibu. Bagaimana kau membuat orang kau sendiri penyakitan kena? Jadi makanya kalau ada dokter yang penyakitan, orang tak yakin. Ya dia bisa diobatinya katanya. Nah, itu siapa itu mengatakan? Atau sibut dawa wa anta sahibu. Bagaimana kau membantu orang kau sendiri penyakitan? Jadi sebagaimana sampaikan tadi, kamu bagaimana kau membunuh orang? Pagi-pagi kamu sendiri masih tidur ngorok. Makanya penyair dari Kazakhstan, siapa itu? Subhanallah namanya. Tidak ada artinya gelapnya malam dan terangnya siang, keluar yang berdengkur di tengah. Sudah zuhur masih berdengkur lagi dia. Apa pun ada artinya gelap malam terus yang ada artinya mereka. Jadi anak kami sekalian, kamulah teladan dulu. Makanya misalnya hal apa misalnya makol katanya. Lakukan dulu lebih
orang mendengar itu, memperhatikan itu daripada mulutmu berkokok misalnya kembali, tapi kau melakukan hal yang kau sendiri menyalahi. Jadi itu teladan. Kemudian kerja keras, kan seorang yang betul-betul kerja keras itu dia sukses. Orang yang pemalas-malas itu tidak akan berhasil. Pemalas pasti akan gagal. Jadi harus kerja keras. Selanjutnya, anak kami sekalian yang muda berini, banyaklah bermusyawarah. Al-Quran melihat ketika Ibrahim diperintahkan Allah menyembelih anaknya, ya bunayya, inni ara fil manami an azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku mendapat perintah dalam mimpiku, harus menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana berbuat wahai anak? Ibrahim tahu itu perintah yang tadi tahu-tahu. Tapi masih ditanya anaknya, bagaimana pendapat wahai anak? Nah, artinya apa? Harus berdialog bermusyawarah. Termasuk anggota-anggota musyawarah. Tidak harus begini. Tidak ada diktator. Tidak ada main tangan besi. Dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Nah, jangan seperti di salah satu pesantren, tangan besi. Bahkan mudah begitu, kalau ada masalah, 3 orang pada semua yang melapisi tangan, ada yang bisa tumbuk, sehingga anak ini pun babak belur. Kalau begitu, apa sih yang dendam dalam hatinya? Akhirnya ketika wahai begitu kuat dengan tidak ada yang contoh. Karena daruhan dendam aku ketika dulu jadi fakir, digibal terus. Akhirnya dia bagaimana itu? Akhirnya kalau setelah ditawar di apakan dialihkan misalnya macam itu. Jadi anak kami kalian sudah begini, tolak kasih sayang. Ya tarik musafir, ya tarik kabir. Sudah hamil sahir, ya tarik kabir. Kasih sayangilah yang kecil, hormati yang besar. Jadi anak kami sekalian punya dipimpin, teruslah patuhlah kepada abang-abang dan mereka sudah diangkat sebagai karena diangkat itu tidak sembarangan itu. Pasti ada penilaian yang jika kamu telah terpilih itu jangan ada timbul kebanggaan, jangan ada sombong, angkuh dan sebagainya. Tapi rasa tawadhu, rendah hati itu harus ada dalam hati. Karena kalau kau menyombongkan diri, Allah akan merendahkan, menghinakan. Tapi ketika kau tawadhu, Allah akan menganggap, meninggikan derajat. Seringlah berdoa, Allahumma ja'alni syakura, waj'alni sabura, waj'alni fi'li saghira, wa fi al-kasi kabir. Ya Allah, berikanlah aku dan bersabar atas ampun yang kuterima dan bersyukur setiap nikmat yang kuberikan. Jadikanlah aku dalam pandangan diri aku rendah, kecil, tak apa-apa. Tapi dalam pandangan orang, aku ini adalah besar, mulia. Jadi jangan kau muliakan dirimu, tapi kalau kau membanggakan dirimu, Allah akan menghinakan. Tapi kalau tawadhu, Allah akan mengangkat derajat. Jadi seringlah
kepada muallim direktur agar bersedia mengukuh dan melantik sekaligus terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi wakila wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita mari sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di aula Pondok Pesantren Bina Ulama ini dalam rangka pelantikan dan pengukuhan Mudaththir Faqih masa bakti periode 2020-2021. Tak lupa salawat dan salam mari sama kita hadiahkan kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat kepada beliau sehingga syafaat ummah yang kita harapkan hari ini. Bahagia ini kita kukuhkan bersama dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelantikan pengukuhan Mudaththir Faqih periode 2020-2021 disahkan. Mari sama kita membacakan Al-Fatihah sekali Al-Fatihah. Sama-sama kita hadiahkan Fatihah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Begitu juga kepada almarhum pendiri Pondok Pesantren Bina Ulama Buya Kiai Haji Muhammad Siregar dan Umi Haji Suriani Harap. Mudah-mudahan Allah mengangkat kubur mereka dan Allah menjadikan derajat mereka. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hadir agar membacakan janji santri. Ini janji santri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Janji santri Pondok Pesantren Bina Ulama. Janji santri Pondok Pesantren Bina Ulama. Satu, Satu, senantiasa meningkatkan iman dan takwa senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua,